Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar IPA tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, bahwa kita setiap hari itu melakukan aktivitas. Dan untuk melakukan aktivitas itu, kita perlu energi. Energi kita diperoleh dari mana? Energi kita diperoleh dari zat makanan yang kita makan sehari-hari. Dan makanan yang kita makan sehari-hari itu harus memenuhi zat gizi. Zat gizi terdiri atas apa saja? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Bila kekurangan karbohidrat, tubuh kita akan menjadi lemas, kurus, kurang semangat, belajar menurun, dan daya tahan tubuh akan menjadi berkurang. Dan sumber karbohidrat itu berasal dari beras, jagung, gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan juga madu. Berikutnya protein. Bahwa makanan yang kita makan itu harus mengandung protein. Fungsi dari protein adalah sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang telah rusak. Dan sumber protein bisa berasal dari hewan yang disebut dengan protein hewani, yaitu daging, ikan, telur, dan keju. Dari tumbuhan disebut dengan protein nabati, bisa dari kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan busung lapar. Berikutnya, zat yang diperlukan oleh tubuh, lemak. Fungsi dari lemak itu sebagai cadangan energi dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian sumber lemak dari hewan yang disebut dengan lemak hewani, yaitu lemak daging, mentega, susu, dan juga minyak ikan. Kemudian sumber dari tumbuhan yang disebut dengan lemak nabati, bisa dari lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan juga alpukat. Sumber gizi berikutnya yaitu vitamin. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut dengan koenzim. Vitamin bisa larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Kemudian kekurangan vitamin itu bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan avitaminosis. Berikutnya, zat yang diperlukan oleh tubuh yaitu garam mineral. Garam mineral berupa kalsium, zat besi, iodin, magnesium, fosfor, kalium, dan juga natrium. Yang masing-masing itu bisa dari sumber dan fungsi dari masing-masing garam mineral tersebut. Berikutnya, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri atas dua sistem, yaitu ada saluran pencernaan dan juga ada kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi saluran yang dilalui oleh bahan makanan, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus.
Dan kelenjar pencernaan yaitu organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Organ tersebut mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Sekarang kita mulai yang pertama yaitu mulut. Bahwa di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan juga air liur atau saliva. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis yaitu oleh gigi. Gigi pada manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Gigi taring untuk mengoyak makanan. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. Dan selain proses secara mekanis tadi, ada proses secara kimiawi di dalam mulut yang dibantu oleh air liur yang disebut dengan enzim betialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian di rongga mulut ada lidah. Fungsi lidah itu menempatkan makanan di antara gigi. Nah, kemudian makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur dibentuk bulat atau bolus. Bolus akan didorong ke faring dengan bantuan lidah. Kemudian makanan akan menuju ke faring. Faring itu yaitu saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Di faring itu terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis yang fungsinya untuk menutup ujung saluran pernapasan. Kemudian bolus tadi melewati faring akan menuju ke esofagus. Berikutnya, makanan berada di esofagus. Esofagus itu berbentuk lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Di esofagus itu otot kerongkongan berkontraksi, mendorong bolus itu masuk ke lambung. Gerakannya disebut dengan gerakan peristaltik. Kemudian makanan sudah sampai di lambung. Kemudian di lambung itu terjadi proses pencernaan baik secara kimiawi maupun secara mekanis. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus tadi, kemudian akan tercampur dengan getah lambung. Terjadilah proses secara kimiawi. Getah lambung itu mengandung HCl atau asam hidroksida yang fungsinya untuk membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin. Kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin yang fungsinya untuk mengendapkan protein susu. Berikutnya, setelah melalui proses kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus tadi sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam usus halus. Kemudian di usus halus, bahwa usus halus itu memiliki 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Kedua, usus tengah atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Kemudian pada pankreas itu menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Tripsin memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan di pankreas dan empedu disalurkan menuju ke duodenum. Kemudian masih di usus halus, di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap, yaitu karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian zat makanan tadi sudah siap untuk diserap. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus, yaitu di ileum. Nah, sekarang sisa-sisa zat makanan dari usus halus menuju ke usus besar. Usus besar itu terdiri atas bagian, ada usus buntu, kemudian ada bagian yang menaik, ada bagian yang mendatar, dan ada bagian yang menurun dan berakhir di anus. Di usus besar, bahwa makanan sisa pencernaan tadi itu diatur kadar airnya, ya, bahwa bahan makanan sisa pencernaan itu terdiri atas air dan bahan yang tidak tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan tadi, dan di usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan, yaitu Escherichia coli. Sisa makanan dan gas yang berbau disebut dengan feses, dan feses disimpan di ujung usus besar yang disebut dengan rektum dan dikeluarkan melalui anus. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.